Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 kali ini kami membuat tugas video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional dari dosen pengampu Ibu Dr. Laila SE MM dengan topik Manajemen Strategi Internasional. Dan kali ini pembahasan membawa 4 sub pokok pembahasan. Pertama ada tentang tantangan strategi internasional, yang kedua alternatif strategi, yang ketiga komponen strategi, yang keempat mengembangkan strategi internasional. Dan sebelum masuk ke pembahasan pertama, di sini saya Muzdalifah Ruslan akan membahas sedikit tentang definisi dari manajemen strategi internasional. Nah, manajemen strategi internasional merupakan proses perencanaan yang komprehensif dan terus berlangsung yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi yang membuat perusahaan mampu bersaing secara efektif di dunia internasional. Proses pengembangan strategi internasional sering disebut dengan perencanaan strategi. Nah, dalam konteks perencanaan strategi itu, perlu bagi perusahaan multinasional untuk mengatasi biaya informasi tentang parameter lingkungan utama dalam rangka untuk merencanakan dan melaksanakan strategi global yang sukses. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengadaptasi manajemen dan struktur organisasi pasar internal untuk asimilasi secara cepat terhadap informasi baru. Sekian itu saja, terima kasih. Yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan manajemen strategis internasional. Di sini tantangannya ada 4. Langsung saja, yang pertama ada strategis pemasaran global, di mana tantangan pertama untuk sebuah perusahaan internasional adalah untuk membuat strategi global dan kemudian menerapkan hal ini membuat para manajer, orang-orang dalam posisi pengambilan keputusan sering merasa kesulitan untuk mengubah pola pikir mereka yang tidak digunakan untuk bekerja dalam paradigma global. Kemudian ada politik internasional. Keadaan politik suatu negara sangat berpengaruh pada keberlanjutan bisnis internasional. Ada kecenderungan yang berkembang bagi pemerintah untuk memantau dan mengatur perdagangan dan investasi internasional, seperti intervensi pemerintah dalam sistem perputaran modal. Membuat sulit bagi perusahaan internasional dan menjadi ketidakpastian yang dihasilkan perubahan dalam perencanaan strategi perusahaan multinasional. Kemudian ada tantangan ketiga, di mana ini adalah tantangan keuangan dan ekonomi. Tantangan ini mulai dari mengatur dana untuk memulai bisnis internasional dan meliputi segala sesuatu seperti fluktuasi nilai tukar, krisis ekonomi global atau beberapa krisis ekonomi di negara tuan rumah. Kemudian ada pergeseran harga minyak, inflasi global atau hambatan tarif yang dikenakan oleh pemerintah tuan rumah. Kemudian yang terakhir ada lingkungan tempat perusahaan multinasional beroperasi. Lingkungan dan pemerintah mendorong perubahan, mempengaruhi dan membatasi pilihan terbuka untuk perusahaan multinasional. Tidak semua perusahaan multinasional dapat merespon secara efisien faktor-faktor lingkungan. Perusahaan yang tidak mampu merespon lingkungan akan kehilangan daya saing terhadap perusahaan multinasional bersaing atau perusahaan negara setempat. Itu saja, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Jabas. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif strategi. Di poin yang pertama ada strategi replikasi asal. Pada pendekatan ini, perusahaan menggunakan kompetensi inti atau keunggulan khusus perusahaan yang dikembangkan di dalam negeri sebagai senjata kompetisi utama di pasar asing yang dimasuki. Strateginya adalah perusahaan melakukan hal yang sangat berhasil di dalam pasar di dalam negeri, kemudian berusaha menduplikasi di pasar pesaing. Yang kedua ada strategi multimodestik, merupakan alternatif kedua yang tersedia bagi perusahaan internasional
Perusahaan multimodistik memandang perusahaan mereka sebagai kumpulan anak perusahaan yang beroperasi dengan cukup independen, masing-masing berfokus pada pasar domestik tertentu. Di poin yang ketiga ada pasar strategi global. Strategi global adalah filosofi alternatif ketiga yang tersedia bagi perusahaan-perusahaan internasional. Perusahaan global memandang dunia sebagai pasar tunggal, dan tujuan utamanya adalah membuat barang dan jasa dengan standar yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di dunia. Strategi global hampir merupakan kebalikan dari strategi multimodistik, di mana perusahaan global berasumsi bahwa semua pelanggan pada dasarnya sama, tanpa memandang apa kebangsaannya. Ada poin keempat yaitu strategi tradisional. Perusahaan tradisional berupaya mengkombinasikan keuntungan efisiensi skala global, seperti yang dikejar oleh perusahaan global dengan keuntungan dan minat lokal, di mana hal tersebut merupakan tujuan dan perusahaan multimodistik agar strategi tersebut dapat terlaksana. Perusahaan tradisional tidak secara otomatis melakukan desentralisasi otoritas, akan tetapi perusahaan dengan hati-hati memberikan tanggung jawab atas berbagai tugas organisasi kepada unit organisasi yang mampu untuk meraih dua tujuan, yaitu efisiensi dan fleksibilitas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Elvania. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komponen strategi internasional. Yang dimaksud dengan komponen strategi internasional di sini yaitu keseluruhan dari perusahaan manajer yang menjalankan perencanaan strategis internasional, kemudian perlu menentukan 4 komponen dasar dari pengembangan strategi. Yang dimaksud dengan 4 komponen dasar di sini yaitu yang pertama kompetensi pembeda, lingkup operasi, penyebaran sumber daya, dan sinergi. Yang dimaksud dengan kompensasi pembeda yaitu di mana perusahaan dapat menjadi sebuah inovasi teknologi, jaringan distribusi yang efisien, praktik organisasi yang unggul, atau nama perusahaan yang dihormati oleh kalangan masyarakat. Baik, yang kedua yaitu lingkup operasi. Yang dimaksud dengan lingkup operasi di sini yaitu wilayah geografis seperti negara, wilayah dalam negara, atau kelompok negara. Dan yang ketiga yaitu terdapat penyebaran sumber daya. Penyebaran sumber daya dapat dikhususkan pada lini produk, lini geografis, atau keduanya. Dan yang keempat yaitu sinergi. Tujuan dari sinergi adalah menciptakan situasi di mana keseluruhan lebih besar dibanding penjumlahan dari bagian-bagian. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada. Baik, saya Selvina Safrudin. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan strategi internasional. Dalam mengembangkan strategi internasional, perusahaan umumnya membawa manajemen strategi internasional dalam 2 tahap yang luas, yaitu perumusan strategi dan penerapan strategi. Pada saat perumusan strategi, perusahaan menetapkan tujuannya serta rencana strategi yang akan mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan strategi, perusahaan mengembangkan sejumlah taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Langkah pengembangan strategi internasional adalah yang pertama, perencanaan misi. Sebagian besar organisasi memulai proses perencanaan strategi internasionalnya dengan menciptakan sebuah pernyataan misi atau mission statement yang menjelaskan tujuan, nilai, dan arah organisasi. Yang kedua yaitu memindahkan lingkungan dan analisis SWOT. Langkah kedua dalam mengembangkan strategi adalah melakukan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Stranger atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat atau ancaman. Yang ketiga yaitu tujuan strategi. Tujuan strategis adalah tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan dengan cara melakukan tindakan tertentu. Yang keempat yaitu taktik. Untuk mengembangkan tujuan dan rencana taktik khusus atau taktik biasanya melibatkan manajer tingkat menengah dan memfokuskan pada detail penerapan tujuan strategi perusahaan. Yang kelima yaitu kerangka pengendali. Aspek akhir dari perumusan strategi adalah mengembangkan kerangka pengendali, merupakan rangkaian proses manajerial dan organisasi yang membuat perusahaan tetap bergerak ke arah tujuan strategisnya.
Singkatnya, langkah-langkah dalam perumusan strategi internasional yaitu yang pertama, mengembangkan pernyataan misi, mendefinisikan nilai, tujuan, dan arah perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT, menilai lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan strategis, memanfaatkan kekuatan perusahaan dan peluang lingkungan, menetralkan ancaman eksternal, dan mengatasi kelemahan perusahaan. Yang keempat yaitu mengembangkan tujuan taktis dan rencana, merancang cara untuk meraih tujuan strategi dan menjadi pedoman bagi aktivitas sehari-hari perusahaan. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka pengendali, merumuskan sistem dan proses manajerial dan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.